Rizal Rizky Firdaus dari Prodi PGSD dari Sekolah Universitas Merangin Bangkok. Saya selaku akan menjadi bapak sementara di kelas ini, yang dimana kelas 1 semester 2 ya. Oke, baik, bapak akan mengajarkan tema lingkungan bersih, sehat dan asri yang dirangkup dalam mata pelajaran PKKN. Oke, siapa ketua di sini? Oke, Supriyadi, silakan pimpin doanya ya. Baik, kali ini Bapak akan membahas tentang lingkungan sekitar rumah kita. Oh ya, Bapak lupa, Bapak akan mengabsen siswa yang ada di kelas ini. Nampaknya Bapak nggak perlu absen lagi ya. Nampaknya semuanya bangku tidak ada yang kosong satupun di sini. Kayaknya hadir. Oke, baik, Bapak akan membahas lingkungan sekitar rumah kita. Ada yang tahu apa itu lingkungan di sekitar kita? Ya, oke, baik. Lingkungan di sekitar kita itu adalah sebuah ekosistem yang dimana kita bisa melihatnya sehari-hari, seperti perkarangan rumah kita, pohon-pohon yang berdiri di sekitar rumah kita, dan lain sebagainya. Oke, lingkungan sekitar rumah kita perlu dijaga dan dilihat bagaimana caranya kita mengelola dan membersihkan pekarangan rumah. Cara membersihkannya ialah, yang pertama, kita melalui langkah-langkah yang dapat ditiru. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya, membersihkan perkarangan rumah, membersihkan WC di rumah kita agar tidak bersarangnya nyamuk di WC kita yang dapat menyebabkan penyakit berbagai hal. Yang keempat, membersihkan tanaman-tanaman yang ada di rumah kita, lalu menyiramnya agar apa? Agar supaya dapat membuat lingkungan kita bersih dan penuh dengan tanaman yang dapat membuat oksigen berlebih di sekitaran rumah kita. Nah, anak-anak, dalam kehidupan kita perlu adanya rasa untuk menjaga lingkungan yang berada di rumah kita dan perkarangan di sekitar kita. Ketika kita menanamkan hal itu di dalam diri kita, kita dapat melihat dan merasakan bagaimana dampak yang kita perbuat, hal yang membuat kita membersihkan lingkungan di sekitar kita itu dapat berdampak kepada kita, kepada orang lain. Dampaknya seperti apa? Dampak yang kita rasakan ketika kita menjaga dan peduli kepada lingkungan sekitar kita, kita dapat menghirup oksigen yang segar di pagi hari. Lingkungan kita bersih, terhindar dari penyakit dan nyamuk yang dapat membawakan berbagai hal penyakit. Lalu kita dapat melihat perkarangan rumah kita seperti enak dipandang, seperti itu. Nah, begitulah. Jadi Bapak di sini tidak hanya membahas lingkungan sekitar rumah kita, tetapi Bapak juga mengajarkan siswa-siswa di kelas ini bagaimana menjaga lingkungan di perkarangan
maupun di daerah sekitar di desa kita. Kalian pernah dengarkan aktivitas penebangan ilegal, penebangan pohon ilegal, aktivitas seperti, kalian tahu kan aktivitas seperti yang dompeng untuk yang orang mencari emas. Itu tuh seperti mengambil material-material di dasar tanah. Itu dampaknya seperti apa, Nana? Ada yang tahu? Oke, bagus. Dampaknya yang pertama, ketika kita menebang pohon secara tidak merata, itu dapat menyebabkan longsor secara tidak langsung. Contohnya ketika kita menebang pohon secara tidak merata, akar-akar yang menahan tanah di atas tebing, itu akan terjadinya longsor dengan skala kecil maupun skala besar. Itu dampaknya. Yang kedua, aktivitas dompeng ini seperti tersebut, dampaknya seperti terjadinya sungai keruh di hilir, air dapat berubah haluan dari haluan awalnya ke mudik hingga air tersebut berhenti mengalir. Nah, kita anak bangsa perlu melihat bagaimana keberlangsungan hidup di bangsa kita melihat hal peristiwa tersebut. Perlu kita sadarkan bahwa ketika kita menjaga ekosistem alam di sekitar kita, kita sangat mendapatkan dampak yang positif dalam kehidupan kita. Itu yang Bapak sebutkan tadi. Sekarang rangkuman Bapak tentang PKKN ini ialah Bapak akan mendorong kalian mengenai hal lingkungan supaya kita anak didik bangsa mengetahui apa hal manfaatnya mengerti lingkungan kita untuk kedepannya. Oke. Oke, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian tentang mengenai lingkungan di rumah. Bapak nggak akan memberikan tugas yang sulit untuk kalian. Oke? Baik. Bapak tolong catat ya. Oke. Tulislah apa itu ekosistem dan dampaknya ketika kita mencemari ekosistem tersebut. Yang pertama. Yang kedua, jelaskan lingkungan di sekitar rumahmu dengan secara terperinci dan gunakan bahasa yang kamu inginkan. Seperti gunakan bahasa daerah juga nggak apa-apa ya anak-anak. Oke, dikerjakan. Dan satu hal lagi, besok minggu depan kan kita ujian tuh. Nah, Bapak akan memberikan satu tugas proyek. Mau nggak nilai tambahan? Oke. Bapak akan memberikan satu tugas proyek yang dimana kita akan membuat bentuk bagaimana terjadinya tanah longsor tersebut. Nah, bahan-bahannya di mana? Oke, bagus pertanyaannya. Nah, bahan-bahannya Bapak pernah lihat di video cara membuat bentuk terjadinya tanah longsor. Kita sediakan tempat wadah segi 4 itu. Nah, lalu kita letakkan pasir di bawahnya supaya ada pijakannya.
Tolong dicatat ya, itu juga. Oke, sudah. Kalian siapkan wadah yang untuk menampung pasirnya segi 4, jangan yang besar, oke. Lalu kalian siapkan pasirnya, kemudian kalian ambil tanah liat. Kalian tahu kan tanah liat yang ada di tepi sungai itu. Nah, kalian jemurkan dulu supaya mengeras, lalu kalian bisa dibentuk supaya menjadi tanah miring seperti longsor itu. Nah, lalu kalian ambilkan tanah tersebut, tanah lunak tersebut, kalian jemurkan dahulu sekitar 5 jam ataupun sehari juga nggak apa-apa. Lalu kalian letakkan di atasnya, perlu diciprat air ya supaya bisa dibentuk. Kalian letakkan di atas tumpukan pasir tersebut yang ada di tempat wadah, lalu kalian bentuk seperti tanah miring ya, serupa tanah miring lah contohnya itu. Kalian buat seperti tanah miring seperti ini, lalu kalian keringkan dulu. Sudah itu kalian robek kertas, sudah itu kalian hiaskan di atasnya seperti apa itu tanah gitu. Di bawahnya itu sedimen gitu. Nah, ya seperti tanah pada umumnya lah. Lalu kalian hiaskan di atasnya seperti rumput segala hal. Nah, itu aja proyeknya. Itu minggu kita kumpul supaya menambah nilai anak-anak. Oke, mohon silakan dikerjakan. Lagi yang ingin ditanyakan? Ada lagi? Mas Wida? Oke, karena waktu kita sudah habis, hanya itu yang Bapak sampaikan. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Tugasnya dikumpul besok saja ya. Bapak akan masuk juga besok untuk mengambil tugas kalian. Itu aja proyeknya. Yakin nih nggak ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.